Kembali lagi di channel Bangs Adit Channel. Sehat selalu, berkah selalu. Terima kasih yang sudah setia dan support channel kami. Selamat menikmati cerita hari ini. Hao Ling telah mengantisipasi hal ini, dan meskipun berada di bawah tekanan yang mengerikan, ia tetap tenang dan terkendali, sikapnya bahkan menjadi semakin hormat. Ia perlahan mengucapkan kata-kata kunci yang telah ia persiapkan, melaporkan kepada pemimpin klan. Penyelidikan saya telah mengungkapkan bahwa gangguan ini disebabkan oleh seorang kultivator dari luar. Orang ini bernama Chen Ping. Asal-usulnya misterius, kultivasinya aneh, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Dia bukanlah kultivator asli dari surga ke-22. Saat nama Chen Ping diucapkan, pupil mata Hao Qiong tiba-tiba menyempit, dan ekspresi terkejut serta dingin yang ekstrim terpancar di matanya. Dia langsung memahami akar masalahnya. Chen Ping, dia menggumamkan nama itu, suaranya dingin dan serak, mengandung niat membunuh yang ekstrim, jadi, itu dia. Kultivator asing itu yang, sendirian, menyapu bersih 3 keluarga utama ras ilahi di surga ke-21, memusnahkan puluhan ribu prajurit elit ras ilahi, menghancurkan semua anggota berpangkat tinggi ras ilahi, membunuh beberapa tetua ras ilahi, dan seorang diri menggulingkan seluruh struktur ras ilahi di surga ke-21. Hao Qiong, yang berdiam di posisi tinggi dan mengawasi seluruh langit, memiliki rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Berpengetahuan luas, dia sudah mengetahui semua tentang peristiwa dahsyat kehancuran klan Dewa 21 Langit, dan dia sangat waspada serta dipenuhi niat membunuh terhadap pemuda misterius yang menentang surga ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan melintasi alam untuk menyusup ke surga ke-22, dan bahkan diam-diam bersekutu dengan klan kuno Xuanming, secara langsung menargetkan tabu berusia ribuan tahun dari klan ilahi Hao Tian miliknya. Sungguh pemuda yang berani dan gegabah. Jari-jari Hao Qiong mengepal erat, urat-uratnya menonjol, pola ilahi keemasan di sekitar tubuhnya bergejolak liar dan bersinar terang, api yang mengamuk meransau di dalam dirinya, mencampuri kekacauan di berbagai alam, mendatangkan malapetaka di langit, berani menyentuh fondasi ras saya yang telah berusia ribuan tahun, mencari kematian. Meskipun awalnya diliputi amarah, pikirannya yang cerdas dengan cepat kembali tenang, dan dia mengeluarkan perintah dengan suara berat, sampaikan perintahku. Perintahkan Tetua Agung Haoyan untuk secara pribadi memimpin tim pengawal rahasia elit ke kota kuno Xuanming segera untuk menyelidiki secara diam-diam semua pergerakan yang mencurigakan. Jangan membuat khawatir kekuatan terang-terangan klan kuno Xuanming, dan hindari konflik langsung. Lakukan penyelidikan secara diam-diam, selidiki kekuatan dan kelemahan mereka, dan kumpulkan petunjuk untuk memastikan apakah klan kuno Xuanming benar-benar memiliki bukti dalam kasus kuno ini, dan apakah mereka benar-benar bersekongkol dengan Chen Ping. Mereka bersekongkol dan merencanakan kejahatan terhadap rakyat kita. Selesaikan dengan cepat. Sesosok gelap di luar aula membungkuk untuk menerima perintah, lalu menghilang begitu saja dalam sekejap, diam-diam menuju kota kuno Xuanming untuk melaksanakan misi eksplorasi. Setelah mengatur penyelidikan, tatapan Hao Qiong kembali tertuju pada Hao Ling, matanya tiba-tiba menjadi tajam seperti pisau, dipenuhi dengan pengawasan dan kecurigaan yang ekstrim, tertuju padanya, sampaikan ini kepada pemimpin klan. Pengaturan lintas dimensi dan pergeseran kekuatan yang sangat rahasia seperti itu tidak terdeteksi bahkan oleh penjaga rahasia markas besar. Bagaimana mungkin kau, sebagai murid di pinggiran, dapat mengungkap rahasia sepenting itu dengan akurat? Saat kau berpatroli, kau hanya secara rutin memeriksa pergerakan berbagai benteng. Bagaimana kau tahu bahwa klan kuno Xuanming diam-diam sedang menyelidiki sebuah kasus? Bagaimana kau tahu bahwa Chen Ping ikut campur dalam urusan kita? Bagaimana kau mengetahui bahwa rahasia energi nuklir klan kita sedang menjadi sasaran? Jawablah dengan jujur, tanpa menyembunyikan apapun. Pada saat itu, kecurigaan Hao Qiong benar-benar muncul. Dia menginterogasi Hao Ling tanpa henti, menekannya selangkah demi selangkah, setiap kata adalah ujian kemampuannya. Kekurangan. Ini adalah interogasi paling berbahaya dalam keseluruhan rencana, kesalahan sekecil apapun dapat berujung pada kematian. Hao Ling tetap sangat tenang dan terkendali, tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Nada suaranya mantap, logikanya teliti, dan penjelasannya menyeluruh, dengan setiap detail yang sangat tepat, melapor kepada pemimpin klan, kali ini saya tidak hanya memeriksa benteng-benteng.
Baru-baru ini, bawahan saya merasakan aktivitas nuklir yang tidak biasa di dunia Ember Earth. Karena saya telah mengumpulkan energi nuklir dari dunia Ember Earth, saya telah pergi ke sana untuk menyelidiki. Setibanya di dunia abu bumi, bawahan saya menemukan bahwa seluruh wilayah telah hancur, susunan energi nuklir telah runtuh, urat spiritual hancur total, dan simpul konversi energi nuklir yang dulunya stabil telah hancur berkeping-keping. Semua murid klan kami yang ditempatkan di dunia abu bumi telah musnah. Hao Yang, yang bertugas menjaganya, telah meninggal dan tubuhnya menghilang tanpa jejak. Setelah menyelidiki jejak di lokasi, bawahan kami memastikan dari aura kekacauan yang tersisa dan dampak lanjutan dari Dao Agung bahwa semua ini dilakukan oleh kultivator asing itu, Chen Ping. Dia seorang diri memasuki dunia abu bumi, menghancurkan susunan energi nuklir, membunuh Hao Yang, dan memusnahkan pasukan garnisun. Bawahan saya menyadari bahwa situasinya mengkhawatirkan dan tidak berani bertindak gegabah. Mereka segera menyembunyikan keberadaan mereka dan mengikuti orang tersebut secara diam-diam untuk mencari tahu tujuan sebenarnya dan di mana dia tinggal. Setelah diam-diam melacaknya sepanjang jalan, kami akhirnya tiba di kota kuno Xuanming, hanya untuk menemukan bahwa orang ini telah secara diam-diam menghubungi klan kuno Xuanming, menabur perselisihan dan menghasut anggota berpangkat tinggi klan untuk menyelidiki kasus bencana luar angkasa kuno dari 1000 tahun yang lalu, yang secara langsung mengarah pada asal-usul teknik kultivasi energi nuklir klan kami. Saya tahu bahwa masalah ini menyangkut kelangsungan hidup klan kita dan fondasi warisan kita yang telah berusia ribuan tahun. Ini adalah masalah yang sangat serius, jadi saya tidak berani berlama-lama. Saya akan segera kembali ke unit saya dan melapor kepada kepala klan sesegera mungkin. Penjelasannya logis, rinci, dan bertahap, sangat sesuai dengan semua petunjuk. Penjelasan itu menjelaskan mengapa dia menemukan rahasia tersebut, mengkonfirmasi ancaman Chen Ping, dan pada saat yang sama sekali tidak mengungkapkan keanehan dirinya sendiri, sehingga tidak meninggalkan celah sedikit pun. Setelah mendengarkan seluruh cerita, keraguan Hao Qiong sedikit memudar, digantikan oleh kemarahan dan keseriusan yang luar biasa. Pembangkit energi nuklir di dunia bumi bara hancur, Hao Yang tewas dalam pertempuran, dan seluruh garnisun musnah. Ini bukan hanya kerugian signifikan bagi kekuatan tempur kelompok etnis tersebut, tetapi juga runtuhnya simpul kunci dalam tata letak energi nuklir. Dunia abu bumi merupakan basis konversi energi nuklir yang penting bagi klan Dewa Hao Tian dan mata rantai kunci dalam sistem energi secara keseluruhan. Kehancurannya telah mengguncang fondasi energi klan Dewa. Chen Ping yang hebat, pemuda pendatang baru yang hebat. Hao Qiong mengepalkan tinjunya, cahaya ilahi keemasan berkobar hebat di sekelilingnya, rune hukum di dalam aula bergetar hebat, amarahnya mencapai langit. Pertama mereka menghancurkan pangkalan energi nuklir Jintuku, lalu mereka membunuh rakyatku, dan kemudian mereka bersekongkol dengan klan kuno Xuanming, berusaha untuk menggagalkan rencana 1000 tahunku dan menghancurkan fondasi ras ilahiku. Apakah kau benar-benar berpikir klan Dewa Hao Tianku tidak memiliki siapapun, sehingga kita bisa menindas dan menggulingkan mereka sesuka hati? Dengan amarah yang meluap, Hao Qiong tak ragu lagi dan segera mengeluarkan perintah lain, kirim 3 tim elit pengawal rahasia dengan kecepatan penuh ke dunia abu bumi untuk menyelidiki secara menyeluruh tempat kejadian, korban jiwa, dan tingkat kerusakan pada formasi. Jangan sampai ada yang terlewat. Laporkan kembali segera. Satu perintah demi satu perintah dikeluarkan, dan suara perintah yang disampaikan bergema di seluruh kuil. Seluruh markas klan Dewa Hao Tian langsung dioperasikan, dengan arus bawah yang bergejolak dan niat membunuh yang tersembunyi di balik permukaan. Dalam waktu 1/4 jam, para penjaga rahasia yang bergegas menjelajahi dunia bumi abu dengan cepat mengirimkan pesan kembali, melaporkan dengan pemahaman ilahi, yang setiap kata di dalamnya sangat mengkhawatirkan. Laporan kepada pemimpin klan, susunan energi nuklir yang meliputi seluruh dunia abu bumi telah runtuh sepenuhnya, urat spiritual telah terputus, dan energinya telah lenyap. Hao Yang, yang menjaga daerah itu, telah sepenuhnya musnah, tanpa meninggalkan jejak tubuhnya. Semua murid yang ditempatkan di sana telah binasa. Situs ini masih menyimpan aura murni dari Dao Agung Kekacauan, yang menegaskan bahwa itu disebabkan oleh makhluk luar yang kuat, persis seperti yang dijelaskan oleh Lord Haoling. Dikonfirmasi. Semua dikonfirmasi.
Kata-kata Hao Ling semuanya benar, tanpa sedikit pun kebohongan. Pada saat itu, semua angan-angan Hao Qiong lenyap, dan dia sepenuhnya menyadari situasi berbahaya yang dihadapinya. Kultivator pendatang baru Chen Ping telah melakukan langkah-langkah terarah, selangkah demi selangkah menargetkan sistem energi nuklir klan Dewa Hao Tian dan membongkar rencana mereka yang telah berusia ribuan tahun. Sekarang, dia bahkan telah menghasut klan kuno Xuanming untuk menyelidiki rahasia mereka yang telah berusia ribuan tahun, dengan maksud untuk sepenuhnya menggulingkan klan dewa. Begitu klan kuno Xuanming menggali cukup dalam, memperoleh bukti konkret, dan mengungkap kebenaran, semua kekuatan di langit akan berbalik melawan mereka, dan monopoli, reputasi ortodoks, serta status di langit yang telah dipupuk klan ilahi Hao Tian selama ribuan tahun akan runtuh sepenuhnya dalam semalam. Konsekuensinya sangat mengerikan. Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi. Kita tidak boleh membiarkan rahasia berusia 1000 tahun ini terungkap kepada publik. Tatapan mata Hao Qiong dipenuhi dengan niat membunuh yang luar biasa, menusuk tulang, dan auranya sangat menakutkan. Setiap kata yang diucapkannya dingin dan tegas. Tidak ada jalan kembali sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini. Serang duluan dan Anda akan unggul, serang belakangan dan Anda akan menanggung akibatnya. Sebelum klan kuno Xuanming dapat menggali kebenaran dan mengumpulkan cukup bukti, sebelum Chen Ping dapat mengganggu tatanan langit, klan ilahi Hao Tian kita akan menyerang terlebih dahulu dan sepenuhnya memadamkan semua sumber kekacauan. Di markas klan Dewa Hao Tian, gunung suci kuno itu bergetar tanpa henti. Dengan satu perintah dari Hao Qiong, seluruh ras teratas yang menduduki puncak surga ke-22 dipenuhi dengan niat membunuh. Gemuruh, ribuan pola ilahi keemasan muncul dari kedalaman pegunungan ilahi yang tak berujung, membentang di langit yang luas. Awan keemasan yang menutupi langit tiba-tiba bergejolak, berubah menjadi niat pertempuran dahsyat yang menyapu seluruh wilayah. Energi spiritual langit dan bumi di seluruh wilayah ilahi seketika terkuras, semuanya berkumpul menuju istana ilahi Hao Tian di pusat. Tekanan mengerikan dari hukum alam menumpuk lapis demi lapis, menghancurkan langit dan bumi, menyebabkan gunung-gunung di sekitarnya bergetar dan bebatuan runtuh. Satu demi satu, prajurit elit dari ras ilahi, mengenakan baju zirah ilahi berwarna ungu keemasan dan memancarkan aura yang dingin dan luas, menerobos langit dari istana-istana yang tak terhitung jumlahnya, alam rahasia, dan gunung-gunung suci. Mereka semua adalah perwujudan esensi klan Dewa Hao Tian selama lebih dari 10.000 tahun. Masing-masing dari mereka telah menjalani kultivasi selama bertahun-tahun, dan tingkat kultivasi minimum mereka setidaknya adalah tingkat ketiga dari Dewa Emas Luo Agung. Para tetua tertinggi bahkan merupakan Dewa Emas Luo Agung tingkat 5, yang memiliki rune ilahi asli dari ras ilahi dan menguasai kekuatan Dao energi nuklir. Mereka adalah pasukan elit yang menyapu langit dan mengintimidasi semua kekuatan. Tak terhitung banyaknya kultivator ilahi membentuk barisan di udara, baju zirah mereka berkilauan, tombak ilahi mereka berkilauan, dan hukum mereka menggelegar. Cahaya ilahi keemasan menyebar di langit, merobek seluruh domain kuno Xuanming yang kelabu dan berkabut. Formasi militer itu tampak mengesankan, memancarkan aura mematikan, dan menunjukkan keteraturan yang sempurna. Beberapa tetua agung berambut putih sebahu, mengenakan jubah kuno, dan memancarkan aura keagungan yang mendalam, berdiri di barisan terdepan formasi militer. Mata mereka dingin dan niat membunuh mereka sangat dalam. Tekanan yang terpancar dari tubuh mereka cukup untuk membuat para patriark dari pasukan puncak biasa pun tunduk. Hao Yan berada di antara mereka, wajahnya pucat pasi, matanya menunjukkan niat membunuh. Sebelumnya, ia telah diperintahkan untuk menyusup dan menyelidiki kota kuno Xuanming, dan telah mengetahui tata letak pertahanan serta pergerakan kekuatan klan kuno Xuanming. Ia sudah mengambil keputusan. Langkah ini tidak diragukan lagi akan menjadi langkah yang cepat dan tegas, menekan setiap keresahan, menghapus setiap bahaya tersembunyi, dan menghancurkan semua jejak rahasia kuno ini. Di tengah formasi militer, Hao Qiong, mengenakan jubah kekaisaran berwarna ungu keemasan, tampak gelisah, rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan pola-pola ilahi keemasan yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekelilingnya. Tekanan sumber energi nuklir yang sangat padat menyelimuti dunia hingga ribuan mil jauhnya. Dia berdiri di puncak kehampaan, sosoknya megah seperti gunung ilahi,
matanya dingin dan tanpa ampun saat dia memandang ke bawah ke hamparan tanah yang luas, dadanya dipenuhi amarah yang meluap dan ketakutan yang ekstrim. Sebuah rencana 1000 tahun, yang teliti dan tanpa celah, akan sepenuhnya mengendalikan seluruh 22 langit, memegang semua kekuatan dan semua makhluk hidup di telapak tangannya. Namun kemudian Chen Ping tiba-tiba muncul, ikut campur, menimbulkan masalah, dan menabur perselisihan, hampir menghancurkan rencana yang telah disusunnya selama ribuan tahun dan fondasi rasnya. Yang lebih menjijikkan lagi adalah klan kuno Xuanming. Mereka telah menjadi sekutu selama ribuan tahun, menjalin hubungan baik selama beberapa generasi, berbagi kepentingan bersama dan mendapatkan manfaat dari karunia klan ilahi Haotian serta energi nuklir selama 1000 tahun. Bangs Adit Channel. Sekarang, mereka telah mendengarkan fitnah dari pihak luar, diam-diam menyelidiki rahasia terlarang, dan berusaha untuk menggulingkan aliansi dan mengkhianati klan ilahi. Seluruh pasukan mematuhi perintah. Suara Hao Qiong dalam dan menggema, seperti guntur, bergema di langit yang luas. Dengan otoritas tertinggi pemimpin klan, langit dan bumi bergemuruh dan arus udara meledak, semua pasukan, majulah ke wilayah kuno Xuanming. Tahan setiap keresahan, basmi setiap pemikiran pemberontak, dan padamkan semua sumber kekacauan. Hari ini, siapapun yang berani menghalangi klan Dewa Haotian untuk memadamkan pemberontakan ini adalah musuh seluruh klan Dewa dan akan dibunuh tanpa ampun. Bunuh tanpa ampun. Para prajurit elit dari ras ilahi menjawab serempak, suara mereka melambung ke langit dan memecah awan. Aura ganas dan haus darah mereka menyapu 8 gurun, menambahkan sentuhan nafsu darah yang mengerikan pada lanskap yang tandus. Sesaat kemudian, pasukan dewa yang perkasa melesat ke langit, sebuah aliran emas menyapu langit dan bumi seperti matahari emas yang menghancurkan segala sesuatu di jalannya, menerjang wilayah inti klan kuno Xuanming dengan kekuatan yang luar biasa. Perjalanan sejauh 1000 mil dapat ditempuh dalam sekejap mata. Klan kuno Xuanming, di atas paviliun Chenxi. Guli duduk tegak di atas platform tinggi di puncak aula, ujung jarinya dengan lembut membelai cangkir teh yang hangat. Ekspresinya tenang dan tampak santai, tetapi matanya sudah dipenuhi gejolak dan kilatan dingin yang tersembunyi di baliknya. Sejak Chen Ping dan dua rekannya pergi dan diam-diam membentuk aliansi. Setelah itu, dia tidak pernah bersantai sejenak pun. Dengan kecerdikan dan ketelitiannya, dia telah meramalkan sifat mencurigakan dan kejam dari klan Haotian. Dia tahu bahwa begitu informasi palsu tentang klan kuno Xuanming yang menyelidiki rahasia 1000 tahun terakhir sampai ke telinga Hao Qiong, pihak lain pasti akan putus asa dan mengambil risiko. Kerjasama yang hangat dan bersahabat selama milenium terakhir selalu dibangun di atas fondasi kepentingan yang setara dan saling percaya. Begitu kepentingan-kepentingan dilanggar dan kartu-kartu akan terungkap, semua aliansi dan persahabatan akan lenyap seketika, hanya menyisakan pertikaian dan intrik tanpa henti. Pada saat ini, di langit yang jauh, tekanan mengerikan yang menyapu langit dan menghancurkan zaman tiba-tiba turun, seketika menyelimuti seluruh wilayah klan kuno Xuanming. Langit kelabu sepenuhnya diwarnai merah oleh cahaya ilahi keemasan. Angin dan awan berputar-putar, arus udara bergejolak, dan urat-urat spiritual bergetar. Seluruh kehidupan di dunia tampak membeku dalam sekejap. Tetua Xuanming, yang sedang bertugas di aula, tiba-tiba mendongak, ekspresinya berubah drastis, tubuhnya menegang, dan dia berseru kaget, "Tidak baik." Itu pasukan klan Dewa Haotian. Semua pasukan elit mereka telah dimobilisasi dan langsung menuju wilayah kita. Seluruh klan kuno Xuanming langsung gempar. Tak terhitung banyaknya anggota klan yang mendongak dengan ngeri melihat aliran emas yang membentang di langit, mata mereka dipenuhi rasa takut dan cemas yang luar biasa. Klan Dewa Haotian telah mendominasi langit selama 1000 tahun, dan kekuatan tempurnya menghancurkan semua kekuatan di level yang sama. Formasi mengerikan dari seluruh kekuatannya ini cukup untuk memusnahkan kekuatan tingkat atas manapun dalam satu pertempuran, dan perasaan mencekam yang ditimbulkannya cukup untuk membuat hati orang-orang hancur dan kaki mereka lemas. Sekelompok anggota berpangkat tinggi Xuanming dengan cepat berkumpul di paviliun Chenxi, masing-masing dengan ekspresi serius dan aura tegang, semuanya menatap Guli di atas mimbar tinggi. Pemimpin klan, Hao Qiong secara pribadi telah memimpin pasukan besar ke perbatasan kita, pergerakan mereka sangat ganas dan niat membunuh mereka sangat besar, mereka jelas berniat untuk membunuh. Apa yang harus kita lakukan?
Suara sebagian orang bergetar, tak mampu menyembunyikan rasa takut di hati mereka. Selama ribuan tahun, mereka terbiasa bergantung pada klan Dewa Haotian dan tunduk kepada mereka, dan tidak pernah memiliki keberanian atau kepercayaan diri untuk menghadapi klan dewa secara langsung. Guli perlahan mengangkat matanya yang berkabut menatap pasukan emas yang bergegas ke arahnya dari cakrawala. Tidak ada kepanikan di wajahnya, melainkan rasa dingin yang mencekam dan pemahaman yang terlintas di wajahnya. Kenapa panik? Ia berbicara dengan tenang, nadanya mantap namun mengungkapkan pemahaman yang mendalam. Kedatangan Hao Qiong sendiri bersama pasukannya justru menegaskan bahwa semua yang dikatakan Chen Ping adalah benar. Aliansi yang telah berusia ribuan tahun dan hidup berdampingan yang saling menguntungkan hanyalah ilusi. Sekutu kita yang disebut-sebut itu tidak lebih dari pion yang disembunyikan dalam kegelapan, boneka yang dimanipulasi dan dimanfaatkan. Kami hanya menyelidiki beberapa berita lama secara rahasia, dan sebelum kami memiliki bukti yang substansial, mereka sudah putus asa, melancarkan operasi militer skala besar, dan berusaha membungkam kami. Seandainya Chen Ping tidak mengungkapkan rahasia itu, klan kuno Xuanming kita akan tetap berada dalam kegelapan selama ribuan tahun, melindungi para pelaku yang menebar malapetaka di langit dan bumi serta merencanakan kejahatan terhadap semua makhluk hidup. Pada akhirnya, kita hanya akan menemui kehancuran dan penyesalan abadi. Pada saat itu, secerca harapan dan keterikatan terakhir pada perjanjian berusia 1000 tahun di hati Guli lenyap sepenuhnya. Dia akhirnya menyadari sifat jahat klan Dewa Haotian dan kerja sama munafik yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Berikan perintahnya. Guli tiba-tiba berdiri, tubuhnya yang sudah tua memancarkan aura luar biasa dari seorang pemimpin klan tingkat atas. Dia memerintah dengan suara berat, aktifkan seluruh formasi perlindungan klan. Aktifkan semua ribuan rune ilahi pertahanan, simpul penyegelan, dan formasi pembunuh pamungkas. Seluruh elit klan, segera berbaris. Seluruh tetua berpangkat tinggi, ambil posisi kalian. Siaga tinggi dan bersiaplah menghadapi pasukan perkasa klan Dewa Haotian. Hari ini, klan kuno Xuanmingku tidak akan lagi tunduk kepada klan dewa, dan kami tidak akan mentolerir serta mundur. Mari kita lihat apakah Hao Qiong berani menginjak-injak wilayah Xuanmingku hari ini. Dengan satu perintah, seluruh klan kuno Xuanming langsung mulai beroperasi. Datang, gemuruh, urat-urat spiritual kuno yang terkubur jauh di bawah tanah seketika bangkit kembali, dan kekuatan dahsyat dari asal-usul ras kuno itu melambung ke langit. Ribuan pola ilahi biru kuno dan mendalam menutupi seluruh wilayah, dan lapisan demi lapisan penghalang pertahanan terbentang di udara, menghadapi aura ilahi emas yang menindas yang menekan dari langit. Para kultivator Xuanming yang tak terhitung jumlahnya, mengenakan baju zirah dan memegang senjata, membentuk barisan pertempuran di udara, aura biru mereka menyebar dalam hamparan yang luas. Mereka tampak sangat kontras dengan cahaya ilahi keemasan para dewa. Meskipun sedikit lebih lemah dalam hal momentum dan fondasi, mereka telah mengambil sikap teguh untuk bertarung sampai mati. Tepat ketika dua kekuatan teratas berada di ambang pertempuran besar, tiga sosok berdiri santai di barisan terdepan formasi perlindungan klan kuno Xuanming. Mereka tidak berdiam di belakang, tidak bersembunyi di balik penghalang, dan tidak menghindari ujung yang tajam, mereka berdiri dengan tenang di tempat paling sentral dan berbahaya di mana kedua pasukan saling berhadapan. Yang di tengah adalah Chen Ping. Jubah abu-abu sederhana berkibar tertiup angin, posturnya tegak dan anggun. Pohon pinus itu, berdiri sendirian dan megah seperti puncak, berada di antara penghalang biru yang luas dan cahaya ilahi keemasan. Tubuhnya yang mungil tampak memikul beban dao abadi, tak tergoyahkan dan tak terhalang oleh apapun. Ia tidak memancarkan niat membunuh yang ganas atau mengeluarkan energi spiritual yang kuat. Ekspresinya tenang dan terkendali, mata ungunya jernih dan dingin saat ia dengan tenang mengamati pasukan besar para dewa yang turun dari langit. Tidak ada rasa takut atau panik di matanya. Di hadapan mereka berdiri ras dewa tingkat atas yang telah mendominasi surga selama 1000 tahun dan mengintimidasi seluruh 22 surga. Mereka adalah makhluk menakutkan yang memiliki rencana berusia 1000 tahun, memonopoli sumber daya kultivasi, dan mengendalikan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Dia memimpin ribuan pasukan elit, beberapa tetua tertinggi, dan diberdayakan oleh susunan energi nuklir yang meliputi seluruh wilayah kekuasaannya, membuat kekuatan tempurnya luar biasa dan menghancurkan semua makhluk hidup.
Namun Chen Ping tetap tenang dan terkendali, semangatnya tak tergoyahkan, seolah-olah pasukan di hadapannya, yang mampu menjungkir balikkan langit dan bumi, hanyalah semut, debu, dan awan yang berlalu. Di sampingnya berdiri Jiang Xuelan, mengenakan pakaian putih bersih, tampak anggun dan menyendiri. Mata birunya yang sedingin es berkilauan dengan cahaya dingin, dan embun beku yang lembut berputar-putar di sekelilingnya. Aura pamungkas yang berasal dari es terpendam, siap menyerang. Tubuhnya memancarkan aura yang sangat dingin, seolah-olah dia bisa melepaskan diri dari es kapan saja dan membekukan segala sesuatu di jalannya. Di sisi lain, Xuan Zhenzi berdiri dengan sikap tenang dan bermartabat, memancarkan aura keabadian. Di sisi lain, Xuan Zhenzi berdiri dengan sikap tenang dan bermartabat, memancarkan aura keabadian. Seberkas energi pedang berwarna cian putih yang megah berputar di sekelilingnya, berlapis-lapis energi pedang. Hambatan-hambatan itu terjalin dengan rumit, dan tatapan mereka serius, menyembunyikan semangat juang yang terpendam. Para biksu kuno, yang telah menyaksikan puluhan ribu tahun perubahan, telah sejak lama. Setelah menyaksikan hidup dan mati, hanya tekad yang teguh untuk menegakkan keadilan dan mengungkap konspirasi yang tersisa. Tetapkan pikiran Anda. Ketiganya berdiri berdampingan, menghadapi kekuatan militer yang luar biasa dari seluruh klan Dewa Hao Tian. Dia menghadapi pasukan yang berjumlah ribuan sendirian, dan seorang diri mengguncang ras ilahi yang telah ada selama ribuan tahun. Pemandangan ini mengejutkan seluruh dunia, membuat banyak kultivator Xuanming gemetar dan tercengang. Bangs Adit Channel, di atas langit, pasukan klan Dewa Hao Tian perlahan berhenti. Aliran emas itu berhenti di kehampaan, dan ribuan pasukan elit berdiri dalam formasi, niat membunuh mereka mengeras dan menyelimuti area sekitarnya hingga puluhan ribu mil jauhnya. Hao Qiong melangkah maju, berdiri di barisan paling depan formasi militer. Dari posisi tingginya, ia menatap ketiga sosok di depan penghalang itu, dan akhirnya pandangannya tertuju pada Chen Ping. Matanya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam dan niat membunuh yang luar biasa. Chen Ping. Dia berbicara perlahan dan hati-hati, suaranya dingin dan menusuk, membawa tekanan kuno dan luar biasa, pemimpin klan ini meremehkanmu. Beraninya seorang kultivator sesat dari alam lain menerobos masuk ke surga ke-22ku, menghancurkan pangkalan energi nuklirku, membunuh para tetua klanku, menabur perselisihan di antara sekutu-sekutuku, dan mencoba menggulingkan fondasi ras ilahiku. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau sendirian dapat mengguncang seluruh dunia dan menjadi musuh klan Dewa Hao Tianku? Chen Ping mengangkat matanya, mata ungunya dengan tenang menatap Patriark Agung dan berwibawa dari ras dewa di hadapannya. Nada suaranya tenang dan teguh, tanpa sedikit pun rasa hormat atau konsesi. 1000 tahun kekotoran dan konspirasi abadi telah mengaburkan langit dan bumi serta membelenggu semua makhluk hidup. Klan Dewa Hao Tianmu telah mencuri kesempatan langit dan bumi, merugikan semua makhluk hidup, dan memonopoli jalan kultivasi. Kau pantas mati 1000 kali. Apa yang saya lakukan hari ini tidak lain adalah memulihkan ketertiban dan mengungkap kesalahan. Itu hanya kebohongan, tidak lebih dari pencabutan tumor ganas. Beberapa kata, diucapkan dengan ringan, namun masing-masing menggema dan tepat sasaran, tanpa sedikit pun rasa takut, melainkan dengan keyakinan mutlak untuk mengawasi permainan dan menghakimi kejahatan. Mendengar itu, Hao Qiong sangat marah hingga ia tertawa dingin, tawanya menggema di langit, memperbaiki keadaan. Sungguh menggelikan, aturan, sumber daya, dan struktur dari 22 surga ini semuanya ditetapkan oleh klan ilahi Hao Tianku. Kami telah menyusun rencana ini selama 1000 tahun dan telah bertanggung jawab atas tatanan surga. Beraninya kau, orang luar biasa, ikut campur. Tepat ketika kedua pihak hampir saling bertukar serangan, Guli bergerak cepat, melangkah ke udara dan berdiri di atas formasi Agung Xuanming, menghadap langit dengan ekspresi dingin dan aura kekuatan. Sikap lembut dari mantan sekutu yang telah bersama selama 1000 tahun itu telah lenyap, hanya menyisakan kemarahan dingin karena telah ditipu dan dimanipulasi. Hao Qiong, kamu tidak perlu bersikap sok dan menggunakan kata-kata manis di sini. Suara Guli terdengar kuno dan dalam, menggema di atas kedua pasukan. Setiap kata terdengar jelas dan setiap kalimat tajam, selama 1000 tahun, Xuanku. Para Hades telah memperlakukanmu dengan tulus dan membentuk aliansi yang kuat, menganggapmu sebagai sekutu seluruh surga,
dengan siapa mereka telah menjalin hubungan diplomatik yang lama, berbagi takdir yang sama dan memerintah dunia bersama. Rakyat kami selalu mengagumi teknologi nuklir Anda dan menerima ajaran Anda. Kami selalu taat hukum dan setia pada perjanjian kami, dan tidak pernah sedikit pun melanggar atau mengkhianati prinsip. Tapi bagaimana denganmu? Nada suaranya tiba-tiba berubah, membawa kemarahan dan kedinginan yang terpendam selama ribuan tahun. Setiap pertanyaan merupakan serangan terselubung ke jantung. Kau telah bersekongkol secara diam-diam dengan mereka yang berasal dari alam lain, mengkhianati fondasi langit dan bumi, menghancurkan sumber daya spiritual asli, dan menghabiskan seluruh sumber daya langit. Kau sendiri telah menghancurkan fondasi kultivasi seluruh dunia, memutus semua jalan bertahan hidup bagi semua makhluk hidup, semua demi memonopoli jalan agung energi nuklir, mengendalikan kekuatan seluruh langit, dan memuaskan keinginan egois rasmu. Klan kuno Xuanming kami telah bergantung padamu selama 1000 tahun, bekerja sama denganmu selama 1000 tahun, dan mempercayaimu selama 1000 tahun. Pada akhirnya, kami hanyalah pion yang paling menggelikan dan boneka yang paling menyedihkan di tanganmu. Kau telah menggunakan koneksi dan sumber daya klanku untuk memperkuat rencanamu yang telah berusia ribuan tahun, menutupi kejahatanmu yang keji, dan merahasiakan semuanya dari anggota klan Xuanmingku, sehingga melindungi kedamaianmu. Pertahankan wilayah kita dan perkuat posisi kita. Hari ini, klan saya hanya diam-diam menyelidiki berita lama, dan sebelum kami bahkan menimbulkan masalah apapun, Anda telah mengabaikan aliansi 1000 tahun dan persahabatan turun-temurun kami, dan secara pribadi memimpin pasukan besar untuk menekan perbatasan kami, dengan maksud untuk membungkam kami dan memadamkan pemberontakan. Hao Qiong, betapa jahatnya niatmu, betapa dalam rencana jahatmu, dan betapa kejamnya caramu. Pertanyaan-pertanyaannya yang menggema, setiap kata mengandung kebenaran dan setiap ungkapan menembus kedok kepalsuan, bergema di langit yang luas, memungkinkan semua kultivator di sekitarnya untuk mendengar dengan jelas konspirasi yang mengguncang bumi ini yang berlangsung selama 1000 tahun. Ekspresi Hao Qiong semakin muram, dan niat membunuh di matanya semakin memuncak. Terbongkarnya rahasia ribuan tahunnya di depan umum dan topeng kemunafikannya tersingkap telah membuatnya kehilangan muka dan hatinya terbakar amarah. Namun bagaimanapun juga, dia adalah seorang tiran kelas atas yang telah memerintah ras dewa selama 10.000 tahun, dengan sifat yang sabar dan sangat cerdik. Setelah sesaat diliputi amarah, ia langsung menangkap kelemahan utama dalam kata-katanya, tatapannya tiba-tiba menajam, dan ia menatap Gu Li dengan intens, nada suaranya berubah sedingin es. Memeriksa berita lama, rahasia ribuan tahun lalu. Klan kuno Xuanming telah menjalin hubungan baik denganku selama beberapa generasi, dan tidak pernah menanyakan tentang pantangan masa lalu atau menyelidiki kasus-kasus kuno. Mengapa tiba-tiba mereka bertindak di luar karakter mereka hari ini, diam-diam menyelidiki bencana luar angkasa dari 1000 tahun yang lalu? Konspirasi dan rencana kotor berusia ribuan tahun yang Anda bicarakan itu hanyalah kata-kata dari junior ini. Selama 1000 tahun, klan Dewa Hao Tian kami telah memberi manfaat bagi seluruh surga, memelihara semua makhluk hidup, dan menstabilkan sistem kultivasi. Bagaimana mungkin kami dituduh bersekongkol dengan mereka yang berasal dari luar alam dan menghabiskan sumber daya dunia? Gu Li, kau telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan dapat dianggap sebagai pahlawan di zamanmu dan kepala klanmu. Kau telah melewati banyak badai dan memahami hati manusia dengan baik. Bagaimana mungkin kau begitu mudah mempercayai hasutan seorang kultivator asing? Hanya berdasarkan pernyataan sepihak, bagaimana Anda bisa mempertanyakan sekutu kami yang telah ada selama ribuan tahun, melanggar perjanjian kami yang telah berusia bergenerasi, dan menjadi musuh ras ilahi saya? Nada bicara Hao Qiong tajam dan tanpa ampun, berusaha mempengaruhi opini publik dan merebut posisi moral yang tinggi. Seluruh formasi kalian hari ini, apakah mereka benar-benar menyelidiki kebenaran, ataukah mereka hanya dimanfaatkan sebagai pion, direduksi menjadi sekadar pion dalam upaya orang luar yang lebih mudah untuk menggulingkan tatanan surga? Mendengar hal ini, para anggota berpangkat tinggi dari klan kuno Xuanming sejenak terguncang, dan sedikit keraguan muncul di hati mereka. Ya, semua kebenaran berasal dari Chen Ping dan Hao Ling, dan masih belum ada bukti yang kuat dan tak terbantahkan. Jika kita benar-benar dihasut dan dijadikan pion, maka tindakan hari ini akan menjadi tindakan bodoh yang akan menghancurkan fondasi klan kuno Xuanming yang telah berusia ribuan tahun.
Guli sedikit mengerutkan kening, mempertimbangkan pro dan kontra dalam pikirannya, tetapi dia tidak mundur. Dia masih berkata dengan dingin, jika kau tidak menyembunyikan sesuatu di hatimu dan fondasimu tidak korup, mengapa kau langsung mengirim pasukan besar untuk menyerang dan mengungkapkan niat membunuhmu begitu kau mendengar bahwa klan kami sedang menyelidiki berita lama? Hati nurani yang bersih tidak takut akan tuduhan. Jika klan Dewa Haotian Anda benar-benar jujur dan tanpa pamrih, membawa berkah bagi seluruh surga, Anda dapat menghadapi kami secara terbuka dan membuktikan ketidakbersalahan Anda. Mengapa menggunakan cara pembungkaman yang tergesa-gesa dan penindasan yang keras seperti itu? Hanya dalam satu kalimat, seluruh argumen Hao Qiong langsung terbantahkan. Mata Hao Qiong berkedip-kedip penuh keraguan, wajahnya bergantian pucat dan gelap. Mereka membeku di udara. Pada saat itu, dia akhirnya menyadari, dia telah terjebak dalam perangkap mereka. Sejak Hao Ling kembali ke tim dan melaporkan informasi intelijen palsu, hingga saat ia memutuskan untuk mengirim pasukan besar untuk menyerang dalam keadaan marah, ia selangkah demi selangkah jatuh ke dalam perangkap mematikan yang dipasang oleh Chen Ping. Apa yang disebut sebagai kepemilikan bukti oleh klan kuno Xuanming, penggalian fragmen, dan penyelidikan kebenaran semuanya merupakan bagian dari penipuan yang direncanakan dengan cermat dari awal hingga akhir. Pihak lain sama sekali tidak memiliki bukti yang kuat, mereka hanya sengaja menyebarkan desas-desus untuk mengeksploitasi kecurigaannya, ketakutannya, dan rasa takutnya yang luar biasa akan terungkapnya rahasia berusia ribuan tahun itu, mendorongnya untuk mengambil inisiatif, mengungkapkan kesalahannya sendiri, dan membuktikan kesalahannya. Pengerahan pasukan besar-besaran dan penindasan yang dilakukannya dengan keras dan penuh amarah hanya menegaskan bahwa dia menyembunyikan sesuatu dan sengaja menutupi konspirasi yang telah berlangsung selama 1000 tahun. Strategi yang brilian, perhitungan yang tanpa ampun, dan kendali yang tepat atas hati orang-orang. Tampak pasif, tetapi sebenarnya mengambil inisiatif di setiap langkah, tampak tanpa bukti, tetapi sebenarnya sedang menjebakmu. Setelah memahami semua poin penting, amarah Hao Qiong meledak sepenuhnya. Matanya dipenuhi niat membunuh dan amarah, dan pola ilahi emas di sekitar tubuhnya bergejolak hebat. Tekanannya melonjak lagi, menyebabkan ruang hampa itu terdistorsi. Dia menoleh dengan tajam, tatapannya seperti pedang ilahi yang paling tajam, tiba-tiba menyapu ruang kosong di antara kedua pasukan. Pada saat itu, sesosok emas tiba-tiba bergerak, melepaskan diri dari keadaan tak terlihatnya. Ia mendarat dengan ringan dan mantap, berjalan langsung ke sisi Chen Ping, berdiri dengan hormat dan menundukkan kepalanya untuk mematuhi perintah. Itu adalah Hao Ling. Dia baru saja memanfaatkan momen ketika kedua pasukan saling berhadapan, bertukar kata-kata, dan perhatian semua orang terfokus pada kedua pemimpin klan, lalu diam-diam menyelinap keluar dari pandangan pasukan dewa. Dia berhasil lolos dengan lancar dan kembali ke sisi Chen Ping. Seluruh proses berjalan mulus, tanpa celah atau hambatan tepat waktu dari siapapun. Hanya ketika Hao Ling berdiri teguh di belakang Chen Ping, sepenuhnya mengungkap pengkhianatannya, barulah Hao Qiong akhirnya melihat semuanya dengan jelas dan langsung memahami seluruh rencana dan perhitungan tersebut. Pengkhianat. Hao Qiong meraung dengan marah, suaranya mengguncang langit dan bumi, membawa keagungan tertinggi dan amarah tak terbatas dari seorang penguasa 10.000 tahun, Hao Ling. Aku telah memperlakukanmu dengan baik, menganugerahkan asal-usulku kepadamu, memberimu wewenang, dan mengizinkanmu untuk berkultivasi. Kau telah terikat oleh lampu jiwa selama 10.000 tahun, dipelihara dan dilindungi dengan cermat, namun kau berani mengkhianati ras ilahi, bersekongkol dengan musuh asing, menipu aku, dan merencanakan makar terhadap bangsamu. Beraninya kau, dibudidayakan dan dikendalikan selama ribuan tahun, bidak catur ini, yang ia kira telah berada dalam genggamannya seumur hidup, tiba-tiba berbalik dan menjerumuskannya ke dalam jurang dan jalan buntu. Pengkhianatan dan intrik semacam itu jauh lebih membuatnya marah daripada invasi asing atau pengkhianatan pasukannya sendiri. Niat membunuh Hao Qiong benar-benar lepas kendali, pancaran ilahi keemasannya mengamuk liar, kehampaan hancur lapis demi lapis, dan fluktuasi energi yang mengerikan menyapu ke segala arah, menyebabkan gunung-gunung di bawah runtuh dan lembah-lembah terbalik. Hari ini, aku akan membersihkan rumah ini dan membunuhmu sendiri, dasar pengkhianat, bajingan tak tahu terima kasih. Sebelum dia selesai berbicara,
Hao Qiong mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangannya. Telapak tangan emas raksasa menyapu kehampaan dan menghantam ke bawah, membawa serta kekuatan tertinggi dari seluruh jalan agung energi nuklir dan kultivasi tertinggi dari kepala klan dewa. Mendominasi dan ganas, tak terhentikan, ia mengunci semua jalur pelarian Hao Ling, pukulan fatal yang tidak memberi kesempatan untuk bertahan hidup. Kekuatan serangan telapak tangan ini cukup untuk langsung membunuh kultivator Grid Luo tingkat 4 biasa, menghancurkan gunung setinggi 10.000 kaki, dan memusnahkan wilayah seluas 1.000 kaki. Tepat ketika Hao Ling hampir dihancurkan oleh tangan raksasa dan jiwanya hancur, sebuah pilar cahaya abu ungu yang berasal dari kekacauan tiba-tiba melesat ke langit, dengan lembut namun mendominasi menghalangi jalan Hao Ling. Tidak ada suara gemuruh yang mengguncang bumi, tidak ada benturan keras. Bangs Adit Channel, telapak tangan ilahi emas yang mendominasi dan tak tertandingi, yang menghancurkan seluruh langit, bagaikan es dan salju bertemu api yang berkobar, atau besi fana bertabrakan dengan pedang ilahi, langsung hancur, runtuh dengan cepat, dan meleleh begitu menyentuh gumpalan asal mula kekacauan itu. Kekuatan ilahi emas yang mengamuk itu perlahan-lahan dilarutkan dan direduksi menjadi nol oleh Dao Agung Kekacauan. Kekuatan dari satu pukulan telapak tangan dengan mudah dinetralisir, dengan mudah dan tanpa perlu mengangkat jari. Chen Ping berdiri dengan tangan di belakang punggung, posturnya tetap tegak dan tenang. Mata ungunya jernih dan tenang saat ia menatap Hao Qiong yang marah. Nada suaranya tenang namun penuh kendali, "Kau tidak bisa menyentuh rakyatku." 5 kata sederhana ini, tanpa niat membunuh atau kesombongan sedikit pun, memancarkan kepercayaan diri mutlak yang menghancurkan segalanya dan tidak memberi ruang untuk bantahan. Terima kasih yang sudah setia dan selalu support channel kami. Bangs Adit Channel, sehat selalu, berkah selalu. Ditunggu bab selanjutnya ya guys. See you.